Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari Epson. Ini V330 ya, Perfection V330. Orderannya di Tokopedia. Ini buat fun ya, buat fun. Oke, buat fun. Saya akan tes dulu unitnya. Untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Di sini saya akan menggunakan pakai mode Office. Saya pakai mode Office saja. Nah, di sini warna di sini saya tentukan ya, ada gray dan black and white. Di sini saya pakai color. Dokumen table saya pilih, terus size-nya di sini yang saya gunakan A4, A6, bahkan sebetulnya Anda bisa scan yang lebih kecil juga bisa ya. Saya pilih A4 atau 210 atau 8,3 inch ya. Dokumen yang saya gunakan ini brosur ya. Ini brosur Indomaret. Nah seperti ini. Kenapa saya pilih ini? Karena di sini ada tulisannya berbagai macam ya. Ada yang gede, ada yang sedang, dan juga warnanya. Terus di sini juga warnanya ngeblok ya. Jadi saya pilih yang ini untuk dokumennya. Kenapa saya pilih yang ngeblok? Untuk memastikan bahwa si lampunya itu bagus atau tidak, bergaris atau tidak ya. Kalau misalkan bergaris ya kita nggak akan kirim ya. Kita ganti unit lain. Gitu. Oke. Penempatannya di sini ya, sudut kiri bagian bawah sini. Kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasinya yang tadi ya. Saya pakai mode Office. Di sini ada berapa? 3 mode ya. Ada full mode, ada home 4, ada 4 mode. Saya pakainya yang Office. Terus di sini DPI maksimum sampai 1200 ya di mode Office ya. Ini saya pilih yang 300 saja, udah cukup. Terus di sini saya akan coba preview. Ini untuk brightness dan kontrasnya masih 0 ya, saya nggak setting. Saya preview terlebih dahulu. Saya mau lihat untuk hasil scan previewnya seperti apa ya. Nah, seperti ini. Ternyata saya naruhnya terbalik. Nggak apa-apa, kita rotate aja seperti ini ya. Nah, di sini Anda bisa bikin juga, nanti ini bisa ditanyain setelah scan atau mau scan ya, ini ditanyain nantinya. Coba saya klik scan. Nah, ini ditanyain. Di sini saya ubah dulu untuk namanya. Sini saya kasih nama fun. Oke, dan di sini saya mau pakai PDF ya. Ini PDF, ada JPEG dan PDF, ini mah wajib ya. Pasti ada PDF sama JPEG ya. Oke, saya pilih yang PDF. Saya klik OK. Ini saya taruhnya di desktop ya. Kalau misalkan Anda mau di tempat lain, untuk penyimpanannya disesuaikan aja sama PC masing-masing. Ya. Bahkan Anda juga bisa bikin folder baru. Saya klik OK. Nah, di sini lagi proses scanning ya. Nanti saya akan coba scan juga di klise ya, tapi sebetulnya ini nggak ada buat holdernya, tapi saya pakai holder lain. Saya akan coba aja ya. Untuk mastiin aja. Nanti kalau misalkan Anda punya holdernya, tinggal Anda gunakan holdernya ya. Di sini kalau misalkan Anda mau tambah dokumen, klik add aja di sini. Kalau misalkan sudah, save file. Funds. Di sini atas nama funds. Ini untuk hasil scan-nya, mantap ya. Kalau misalkan ada garis di sini Anda bisa lihat nih di bagian bawah. Kalau misalkan ada garis ya, atau di bagian atas, di sini Anda bisa lihat ya. Garis merah, hijau gitu ya. Di sini aman. Saya besarkan untuk melihat tulisannya. Kalau misalkan Anda bisa lihat, di sini nggak ngeblur ya. Nggak ngeblur, jelas banget ini tulisannya. Seperti ini.
Anda bisa lihat dari atas sampai ke bawah ya. Ini mantap, tidak ngeblur ya. Oke, aman ya. Oke. Untuk hasil scan-nya mantap, ya, scan dokumennya. Nanti saya akan coba. Klise paling saya nggak bisa pakai ini ya. Saya tes lampu aja. Saya coba tes lampu aja ya, karena holdernya ternyata nggak ada, udah kejual. sorry. Gini aja saya tes untuk lampunya. Untuk lampu TMA-nya jalan atau tidak ya. Nah, di sini kan ada lampunya. Nah, di sini ada lampunya. Saya besarkan dulu. Kelihatan nggak ya? Di sini kan ada lampunya nih di TMA di sini ya. Ini lampu, terus di sini juga ya. Nanti saya akan coba tes pakai mode profesional. Pakai mode profesional, kita akan tes. Kita alihin dulu modenya profesional, karena di sini di mode office dia nggak bisa scan untuk klise ya. Jadi saya kasih lihat aja untuk prosesnya. Nanti ini lampunya wajib nyala ya. Terus nanti paling gagal error gitu ya, karena dia tidak ada yang dilihat. Saya akan coba preview. Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Ini saya cekin nyala lampunya. Terus nanti di ini ada notif ini ya. Karena di sini saya nggak punya holdernya. Jadi saya tes di bagian lampunya aja seperti itu ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Karena saya nggak punya holder buat tes klisenya ya. Jadi saya tes lampunya aja. Kenapa error? Ya pasti error karena tidak ada benda atau klise di sini ya. Oke, saya coba lagi seperti ini. Saya coba klik scan ya. Saya klik scan, preview. Nah, kita coba. Karena nggak ada bendanya ya. Kalau misalkan Anda pakai klise biasa langsung digeletakin, itu bakalan miring-miring gitu ya. Tadi saya kasih lihat untuk lampunya bagus ya. Nah, cuma di sini kan saya nggak kasih untuk klisenya. Cannot find document. Oke, itu ngedeteknya seperti itu ya. Kalau misalkan saya nggak kasih klisenya. Jadi kalau misalkan ada, dia akan baca seperti itu ya. Kalau misalkan tadi saya nggak kasih klise, posisi terbuka, dia akan error ya, seperti itu. Jadi sensornya udah bagus. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Dan ya, kemarin ada yang nanya, kalau bagusan mana kalau misalkan ini, ada yang nanya kemarin, itu kan suka error katanya. Errornya itu, dia itu jarang dipakai, masih tetap dicolokin seperti ini ya. Walaupun dalam jangka waktu sebentar atau lama. Kalau cuma berapa menit mah nggak apa-apa ya. Kalau misalkan lama, alangkah baiknya ini dicabut ya. Jangan kasih standby seperti ini. Oke, cara matiinnya, ini cabut dulu kabel datanya. Karena kalau misalkan masih terkoneksi, dia tidak akan mati-mati ya. Dia kalau misalkan terkoneksi, prosesnya akan scanning. Prosesnya akan scanning bukannya mati. Kalau seperti ini kabel data sudah dicabut, kita pencet tahan lama di sini yang ada tombol power, baru dia mati ya. Karena di sini juga ada keterangannya nantinya. Nah, no response scanner ya, dia sudah mati, baru kita cabut. Di sini saya kasih lihat untuk serial numbernya, ini adanya di bawah ya. Saya ambil foto dulu. Jadi Anda bisa pastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Sebentar, saya akan foto dulu.
serial numbernya. Nanti Anda wajib samain ini ya untuk serial numbernya. Jadi untuk mastiin bahwa unit ini yang saya tes, redupin sedikit. Nah, ini pasti kelihatan. Nah, itu dia ya. Kelihatan untuk serial numbernya. Pastikan pada saat video unboxing disamain ya. Kalau misalkan berbeda, ada kemungkinan ini unit bukan yang dites atau yang dikirim dengan produk yang sama ya. Jadi intinya tidak sesuai, Anda wajib komplain ya. Itu aja untuk hasil tesnya, aman ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum.